Salah satu pertanyaan penguji saya, kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Kenapa dari camat bisa turun jadi sekplur? Dan saya masih teringat pada saat saya mempertahankan tesis saya di menyelesaikan S2 saya, salah satu pertanyaan penguji saya, kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Kenapa dari camat bisa turun jadi sekplur? Ya, saya jelaskan ini dampak perubahan-perubahan regulasi, Berlakulah yang namanya otonomi daerah sehingga regulasi berubah total dan akhirnya sistem kepangkatan juga berubah. Ternyata pangkat saya belum mencukupi untuk menjadi seorang camat definitif. Setelah dari Sekplur Ujung Gunung, saya mutasi kembali menjadi Sekcam Banjar Agung, yang kalau kata orang bahwa Kecamatan Banjar Agung adalah pusat perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, jadi saya bertugas di Kecamatan Banjar Agung sebagai sekcam kurang lebih 3 tahun. Jadi banyak keluarga saya di sana, ada beberapa kepala kampung yang sangat akrab sama saya, ada Buya Somad, ada Om Kasim yang selaku tokoh di daerah Uni 2, dan beberapa kepala kampung lain yang insya Allah mungkin masih ingat dengan saya. Salam hangat dari saya untuk keluarga-keluarga saya yang ada di Kecamatan Banjar Agung. Setelah bertugas di Kecamatan Banjar Agung, saya mutasi sebagai sekcam di Kecamatan Wai Serdang. Ya, hai guys. Kecamatan Wai Serdang ini sekarang ini ada di wilayah hukum Kabupaten Mesuji. Jadi kalau saya bicara pekerjaan, berarti saya ini sudah pernah bertugas di 3 kabupaten, bukan hanya Tulang Bawang, yaitu Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji. Kemudian setelah dari Kecamatan Wai Serdang, saya bertugas, dialihkan tugas ke balik lagi ke bagian tata pemerintahan sebagai Kasubag Pemerintahan Umum. Di situ ada kenangan yang sangat melekat di hati saya, yaitu saya terlibat di dalam proses pemekaran Kabupaten Tulang Bawang menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tulang Bawang selaku Kabupaten Tulang Bawang Induk, kemudian Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji. Walaupun mungkin ada beberapa suara yang menyatakan it's mission impossible, tidak akan mungkin itu terjadi pemekaran, tapi dengan komitmennya Bapak Bupati Tulang Bawang, Bapak Haji Abdurrahman Sabini pada saat itu, sehingga terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Dan setelah itu, setelah pemekaran, Tulang Bawang Barat mekar, Mesuji mekar, saya terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Sabini, Bapak Bupati Tulang Bawang. Setelah itu saya dipercaya sebagai Camat Trawajitu Selatan. Nah, di sana kurang lebih saya 3 tahun, walaupun jaraknya sangat jauh, hampir di ujungnya Kabupaten Tulang Bawang. Ya, cuma saya sangat menikmati amanah yang telah diberikan kepada saya. Ya, salam hangat untuk keluarga besar saya di Rawajitu Selatan, kawan-kawan di kantor, ada Mas Bandi, ada Bu Deni, dan lain sebagainya. Salam hangat dari saya. Ada kepala kampung yang sangat dekat dengan saya, ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, salam hangat dari saya. Kemudian setelah dari situ saya ditugaskan sebagai Kabid Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Ya, warna-warni
regulasi kepegawaian kembali saya harus belajar di situ. Ya, banyak warna-warni yang saya dapatkan pada saat menjadi Kabid Pengembangan Pegawai. Di BKD saya sempat dua tempat. Setelah Kabid saya menjabat sebagai sekretaris BKD. Terima kasih kembali. Di situ saya ketemu dengan Pak Gatot. Mas Gatot, makasih atas bimbingannya selama bekerja sama arahannya. Ada kawan-kawan saya di BKD, ada Mas Andri, ada Mas Sigit, ada Mas Age, kemudian ada beberapa kawan yang lain, ada Mas Dedi, Mas Ardi, dan lain sebagainya. Saya terima kasih kerjasama yang luar biasa, selama saya bertugas di BKD. Setelah di BKD, akhirnya saya menginjak suasana yang sangat luar biasa. Saya dimutasikan sebagai Kabak Risalah dan Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Warna perjalanan karir saya sebagai PNS saya anggap semakin lengkap. Di sana saya bertemu dengan tokoh-tokoh politik, pelaku-pelaku partai dalam mewarnai kehidupan demokrasi di negara Republik Indonesia, di mana hasil reformasi tahun 98 saya bisa melihat kehidupan nyatanya selama saya bertugas sebagai Kabak Risalah dan Persidangan di DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih atas bimbingannya selama saya bertugas di sana. Ibu Ketua DPRD pada waktu itu, Bu Hajah Winati SMH, terima kasih Bu atas kepercayaannya kepada saya selama saya bertugas di sana. Bapak-bapak Wakil Ketua Dewan, ada Pak Ali Hasan, Pak Herwan Saleh, Pak Hendri Wansa, saya terima kasih. Anggota Dewan ada Mas Heri Koko, kemudian ada Pak Semedi, kemudian ada banyak kawan-kawan yang saya sangat kenal. Ada Bung Peri, Bung Peri, walaupun sekarang mungkin nggak jadi dewan lagi. Makasih atas kerjasamanya selama saya bertugas di DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua atas kerjasamanya, kepercayaannya selama saya bertugas di situ. Makasih juga bantuannya kepada kawan-kawan di bagian Risalah dan Persidangan. Ada Mas Sugeng, ada Pak Tri Sumarto, ada Mbak Asih yang sekarang sudah bertugas di provinsi. Makasih atas sharing ilmunya pada waktu saya baru masuk di DPRD. Kemudian ada Mas Sugeng. Halo bro, Pak D Sugeng. Makasih. Mohon maaf kalau mungkin saya sering marah-marah karena mungkin menginginkan ada semacam perubahan di bagian Risalah dan Persidangan selama saya bertugas di situ. Sekali lagi makasih kepada kawan-kawan yang ada di bagian Risalah dan Persidangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Setelah itu saya dimutasi kembali sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, atau yang lebih banyak di sini diketahui kalau di wilayah lain adalah Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kalau di Tulang Bawang adalah PMK, Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Saya bertugas di situ selama kurang lebih ada sekitar 2 tahun sebagai sekretaris PMK Kabupaten Tulang Bawang. Nah, setelah itu di masa kepemimpinan Ibu Hajah Winarti SMH selaku Bupati Tulang Bawang periode 2017-2022, di akhir tahun 2018 saya dimutasikan sebagai sekretaris Dinas Kominfo. Sekretaris Dinas Kominfo, kemudian setelah Pak Gunawan selaku Kadis Kominfo pensiun pada awal Desember 2018, saya dipercaya oleh Ibu Bupati sebagai PLT Kadis Kominfo, dan sampai dengan saat ini setelah dilantik pada November 2019 saya menjabat sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Tulang Bawang. Hai guys, mungkin itu
sekelumit perjalanan karir saya, baik pendidikan maupun pekerjaan. Dan ke depan saya akan berbagi kehidupan sehari-hari saya, mudah-mudahan siapa tahu ada manfaat bagi saudara-saudara semua yang menonton, bagi kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang ingin mengikuti seperti apa kehidupan sehari-hari saya. Silahkan ikuti channel saya, yaitu DP Channel, untuk bisa lebih mengembangkan channel ini dan mudah-mudahan bisa banyak manfaatnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya ini. Terima kasih.